Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang asuhan keperawatan komunitas penyakit mental, kecacatan, dan populasi terlantar tentang Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas atau RTPD di Bantul, Yogyakarta. Kelompok 16 beranggotakan saya sendiri nih, Suatu Nasana, dan ada Teh Raden Oktaviana Pramesti. Lalu selanjutnya di sini ada tinjauan kasus. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas atau RTPD Bantul adalah unit pelayanan sosial yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki misi mulia untuk memberikan rehabilitasi komprehensif kepada penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berkontribusi pada masyarakat. Dengan komitmen yang kuat, RTPD Bantul menampung 142 penyandang disabilitas yang terdiri dari 92 laki-laki dan 50 orang perempuan dengan berbagai tingkat kebutuhan dan kondisi kesehatan yang beragam. Populasi di RTPD Bantul mencakup penyandang disabilitas fisik sebesar 42%, disabilitas sensorik 28%, disabilitas intelektual 20%, dan disabilitas mental 10%. Mayoritas penghuninya berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Kondisi ini memerlukan pendekatan khusus dan sensitif dalam memberikan pelayanan kesehatan dan sosial yang berkelanjutan. Lalu di sini ada rumusan masalah. Fasilitas yang tersedia itu yang pertama ada asrama penghuni, lalu ada ruang pelatihan keterampilan, aula pertemuan, klinik kesehatan, masjid, kantin, dan lapangan olahraga. Kendala utama di kasus ini yang pertama akses untuk penyandang disabilitas masih terbatas, yang kedua tenaga kesehatan profesional minim, yang ketiga stigma sosial dari masyarakat luas, yang keempat keterbatasan sarana prasarana ramah difabel, lalu yang terakhir koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan. Lalu selanjutnya ada pengkajian inti komunitas. Yang pertama itu ada riwayat daerah. Balai RTPD berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Lingkungannya itu sekitar berupa area semi perkotaan dengan akses jalan cukup baik namun belum sepenuhnya ramah difabel. Lalu yang kedua ada demografi. Jumlah penghuninya itu 142 orang, terdiri dari laki-laki 92 orang sebanyak 65%, perempuan 50 orang sebanyak 35%, usia anak 14%, remaja 25%, dewasa 49%, dan lansia 20 lansia 12%. Lalu yang ketiga ada nilai keyakinan. Masyarakat sekitar menjunjung tinggi gotong royong, namun stigma terhadap difabel masih ada. Lalu selanjutnya ada jenis disabilitas. Eh, seba, Disabilitas fisik sebanyak 42%, sensorik 28%, intelektual 20%, dan mental 10%. Lalu ada agama sebanyak Islam 82%, Kristen 15%, dan Katolik sebanyak 3%. Lalu selanjutnya ada suku etnis, mayoritas Jawa, ada juga dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan NTT. Pendidikannya sebagian besar berpendidikan SD sampai SMP, hanya sedikit yang menamatkan SMA atau SMK. Tipe keluarganya mayoritas berasal dari keluarga inti dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Lalu selanjutnya ada analisis subsistem komunitas. Pendekatan ini memandang komunitas sebagai kesatuan yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Analisis subsistem ini membantu perawat komunitas mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan yang dapat menjadi fokus intervensi keperawatan. Di RTPD Bantul, setiap subsistem mempunyai peran penting dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Pemahaman mendalam tentang interaksi antar subsistem memungkinkan perawat untuk merancang intervensi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di sini ada macam-macam analisis subsistem komunitas. Yang pertama itu ada subsistem fisik.
Akses untuk pengguna kursi roda belum terdistribusi secara merata di seluruh fasilitas. Infrastruktur bangunan, jalan, dan toilet masih perlu adaptasi untuk memenuhi standar aksesibilitas universal yang memenuhi kebutuhan semua jenis disabilitas. Lalu yang kedua ada subsistem pelayanan kesehatan. Kerjasama dengan puskesmas setempat sudah terjalin namun masih terbatas pada layanan dasar. Tenaga kesehatan profesional, terutama perawat dan dokter spesialis, masih sangat minim untuk menangani beban kerja klinis yang besar. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Mayoritas penghuni mengalami ketergantungan finansial terhadap bantuan sosial pemerintah. Program pemberdayaan ekonomi melalui keterampilan produktif masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan kemandirian finansial. Lalu yang keempat ada pendidikan. Balai menyediakan pelatihan keterampilan menjahit, komputer, dan musik untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri. Program ini perlu diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan individu penghuni. Lalu yang kelima ada transportasi dan keamanan. Sarana transportasi publik yang tersedia belum ramah difabel, sehingga membatasi mobilitas penghuni dalam mengakses layanan kesehatan dan partisipasi sosial di komunitas luas. Lalu yang keenam ada subsistem komunikasi, mayoritas menggunakan bahasa Indonesia, beberapa dengan keterbatasan komunikasi seperti tunarungu atau wicara. Media komunikasi berupa HP, papan pengumuman, dan pertemuan rutin. Lalu yang ketujuh ada rekreasi, ada lapangan sederhana, kegiatan olahraga ringan, namun sarana hiburan masih terbatas. Lalu yang kedelapan ada politik dan pemerintahan, balai berada di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia, program disabilitas sudah ada tetapi implementasinya masih terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Raden. Baik, yang selanjutnya ada persepsi komunitas. Hasil temuannya yaitu penyandang disabilitas sering dipandang tidak mampu hidup mandiri sehingga masih mengalami diskriminasi dan kurangnya penerimaan di masyarakat. Yang kedua ada persepsi perawat di mana masalah utamanya adalah hambatan akses, rendahnya kemandirian, serta keterbatasan dukungan sosial. Dibutuhkan program rehabilitas yang berkesinambungan dan pemberdayaan agar difabel bisa lebih mandiri. Di sini ada analisa data dan juga diagnosa keperawatan komunitasnya. Kami mengambil 3 diagnosa. Yang pertama ada defisiensi kesehatan komunitas, lalu perilaku kesehatan cenderung beresiko, dan yang terakhir kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Di defisiensi kesehatan komunitas ini, kurangnya informasi dan pendidikan kesehatan yang tepat sasaran menyebabkan tingginya prevalensi penyakit dan rendahnya kesadaran kesehatan dalam komunitas penghuni balai RTPD. Sedangkan di perilaku kesehatan cenderung beresiko, penghuni masih mempertahankan perilaku yang tidak sehat seperti merokok, bergadang, dan menjaga kebersihan yang belum optimal, yang meningkatkan resiko penyakit akut atau juga kronis. Dan yang terakhir, kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Meskipun menghadapi tantangan, komunitas menunjukkan kesiapan untuk meningkatkan manajemen kesehatan melalui partisipasi aktif dalam posyandu dan kegiatan kesehatan yang diselenggarakan oleh balai. Di sini ada scoring prioritas diagnosa keperawatan. Ada sekitar 47 untuk perilaku kesehatan cenderung beresiko. Prioritas pertama yang skornya tertinggi mencerminkan urgensi untuk mengubah perilaku kesehatan masyarakat melalui edukasi dan juga pembinaan berlanjut. Lalu ada 44 kesiapan peningkatan manajemen kesehatan merupakan prioritas kedua menunjukkan potensi komunitas untuk berkembang melalui program pemberdayaan dan pelatihan manajemen kesehatan yang terstruktur. Sekitar 40% defisiensi kesehatan komunitas merupakan prioritas ketiga memerlukan perhatian berlanjut melalui promosi kesehatan komprehensif dan penyediaan akses informasi kesehatan yang mudah dipahami. Di sini ada 3 diagnosa yang diambil, yaitu
Yang pertama, defisiensi kesehatan komunitas berhubungan dengan kurangnya akses informasi dan pendidikan kesehatan, ditandai dengan prevalensi penyakit tinggi, penghuni tidak paham penyakit dan sulit mengatur diet. Yang kedua, ada perilaku kesehatan cenderung berisiko berhubungan dengan kurangnya kesadaran dan motivasi untuk menetapkan gaya hidup sehat, ditandai dengan masih merokok, bergadang, penampungan air terbuka. Yang ketiga ada kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan adanya partisipasi aktif dalam kegiatan kesehatan ditandai dengan keikutsertaan dalam kegiatan posyandu 85% mengikuti bimbingan dan pemeriksaan kesehatan. Masuk pada rencana keperawatan komunitas, diagnosa D0099 perilaku kesehatan cenderung beresiko dengan kategori perilaku kesehatan atau individu dan juga kelompok. Definisi atau kondisi klinis terkaitnya yaitu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan. Penyebabnya ada empat. Yang pertama, pengetahuan kesehatan kurang. Dua, persepsi resiko rendah. Tiga, dukungan sosial rendah. Yang keempat, kontrol diri lemah. Gejala dan tanda mayornya, subjektifnya mengaku jarang menjaga kesehatan diri, tidak minum obat secara rutin. Objektifnya kebersihan tubuh tidak terjaga, lingkungan kurang bersih. Luarannya dengan kode L01025 perilaku kesehatan meningkat, indikatornya dibuktikan dengan frekuensi perilaku sehat meningkat, kepatuhan pengobatan meningkat, dan juga kebersihan diri terjaga. Intervensinya dengan kode I 14582 edukasi perilaku hidup sehat, memberikan penyuluhan tentang kebersihan diri, edukasi perilaku hidup sehat, menyusun jadwal kegiatan sehat harian, dan melibatkan kadar balai dalam pengawasan perilaku sehat. Untuk diagnosa yang kedua dengan kode D0112 kesiapan peningkatan manajemen kesehatan dengan kategori perilaku, subkategorinya penyuluhan dan pembelajaran. Keadaan di mana individu atau komunitas menunjukkan kesiapan untuk meningkat perilaku kesehatan dengan ada tiga penyebab yaitu dukungan tenaga kesehatan tersedia, dua kesadaran akan pentingnya kesehatan mulai meningkat, yang ketiga adanya kader internal aktif. Dan di sini subjektifnya mengekspresikan keinginan untuk mengolah masalah kesehatan dan pencegahan. Objektifnya pilihan hidup sehari-hari tepat untuk mengetahui tujuan program kesehatan. Luarannya dengan kode L01174 manajemen kesehatan meningkat dengan indikator keterlibatan dalam kegiatan kesehatan meningkat, pengetahuan kesehatan meningkat, kemampuan perawatan diri membaik. Intervensinya dengan kode I14584 peningkatan kesiapan kesehatan, memberikan pelatihan manajemen kesehatan diri, mendorong partisipasi dalam kegiatan senam dan terapi, supervisi kader dalam memantau kebiasaan sehat, kolaborasi dengan tim medis dan sosial. Dan yang terakhir, diagnosa yang ketiga, D0110, defisiensi kesehatan komunitas dengan kategori perilaku, subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Pengertiannya yaitu situasi di mana komunitas mengalami keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan secara efektif. Penyebabnya ada empat, yaitu sarana kesehatan terbatas, jumlah tenaga kesehatan kurang, partisipasi masyarakat rendah, dan yang terakhir, stigma sosial terhadap disabilitas. Subjektifnya tidak ada, objektifnya terjadi masalah kesehatan yang dialami komunitas, terjadi faktor risiko fisiologis dan psikologis yang menyebabkan anggota komunitas menjalani perawatan. Luarannya L01022 kesehatan komunitas meningkat dengan indikator kegiatan promosi kesehatan meningkat, dukungan masyarakat meningkat, akses terhadap pelayanan kesehatan juga meningkat. Intervensinya I14587 pemberdayaan komunitas mengadakan penyuluhan lintas sektor seperti puskesmas, dinsos, dan LSM, membentuk kelompok masyarakat peduli disabilitas, menyediakan media promosi kesehatan seperti poster dan juga leaflet, lalu melatih kader masyarakat dalam advokasi kesehatan. Di sini ada plan of action-nya.
Diagnosa yang pertama dengan perilaku kesehatan cenderung beresiko, kegiatannya penyuluhan kebersihan diri dan juga pemeriksaan kesehatan. Tujuannya yang pertama meningkatkan kesadaran perilaku sehat dan deteksi dini. Sasarannya seluruh penghuni balai. Waktunya mingguan dan juga bulanan. Tempatnya aula balai untuk pemeriksaan kesehatannya di klinik balai. Alokasi dananya untuk penyuluhan sekitar 1 juta per bulan dan pemeriksaan sekitar 500 per bulan. Penanggung jawabnya untuk penyuluhan perawat dan juga kader dan untuk pemeriksaan kesehatan rutinnya oleh Puskesmas Bantul Yogyakarta. Lalu untuk diagnosa yang keduanya kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, pelatihan keterampilan dasar senam terapi, meningkatkan kemandirian dan kebugaran, sekitar 40 penghuni, dilakukan 2 minggu sekali di aula atau lapangan, dan untuk biayanya sekitar 800 per bulan. Penanggung jawabnya oleh kader dan juga terapis. Dan diagnosa yang ketiga, defisiensi kesehatan komunitas, dilakukan kampanye disabilitas sehat dan juga kolaborasi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi dan dukungan sosial anggotanya, penghuni dan masyarakat sekitar, dilakukan 3 bulan sekali di halaman balai. Untuk anggarannya 2 juta per kegiatan, penanggung jawabnya oleh ketua balai dan juga dinsos. Lalu di sini ada peran dan juga fungsi perawat komunitas. Yang pastinya yang pertama ada car provider, yaitu pemberi asuhan, aula atau lapangan halaman balai dengan anggaran 800 per bulan sampai 2 juta per kegiatan. Kader dan terapis, ketua balai dan dinsos. Perawat komunitas memberikan pelayanan kesehatan langsung seperti pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan terapi obat, dan perawatan luka. Mengingat sebagian penghuni memiliki disabilitas fisik dan juga mental, perawat juga melakukan bantuan aktivitas sehari-hari, yaitu ADL seperti makan, mandi, atau berpakaian bagi mereka yang kesulitan bergerak. Dengan membantu penghuni dengan keterbatasan fisik saat mandi, serta membantu klien gangguan mental dan kepatuhan minum obat. Yang kedua, sebagai edukator atau pendidik, perawat berperan sebagai pendidik yang memberikan penyuluhan kesehatan sesuai kemampuan dan kebutuhan penghuni. Materi edukasi mencakup kebersihan diri, gizi seimbang, bahaya rokok, dan cara mengelola stres, melakukan penyuluhan seperti hidup bersih dan sehat, dan pelatihan cuci tangan bagi penyandang disabilitas intelektual. Yang ketiga, konselor perawat memberikan dukungan emosional dan konseling sederhana kepada penghuni yang mengalami stres, rasa rendah diri, atau kehilangan motivasi akibat stigma sosial, dan mendampingi penghuni yang merasa malu atau minder soal berinteraksi dengan masyarakat luar. Yang keempat, sebagai koordinator, perawat menjadi penghubung antara berbagai pihak seperti puskesmas, dinas sosial, psikolog, terapi okupasi, dan kadar masyarakat untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan terpadu, mengatur jadwal pemeriksaan rutin bersama Puskesmas Bantul, dan koordinasi fisioterapi mingguan. Yang kelima, sebagai advokat, perawat memperjuangkan hak penyandang disabilitas untuk mendapat layanan kesehatan dan lingkungan yang inklusif, mendorong pengadaan fasilitas ramah difabel seperti jalur kursi roda dan toilet khusus disabilitas. Dan yang terakhir, sebagai role model atau teladan, perawat menjadi contoh perilaku sehat, disiplin, dan juga empatik bagi penghuni masyarakat sekitar. Menunjukkan perilaku hidup sehat, menjaga komunikasi yang sabar dan positif, serta menghargai setiap individu tanpa membeda-bedakan. Lalu peran perawat komunitas sebagai independen, yaitu melaksanakan penyuluhan kesehatan, observasi kondisi fisik dan mental penghuni, serta memberikan konseling individu tanpa harus menunggu perintah dokter.
Yang kedua ada fungsi sebagai dependen, melaksanakan tindakan medis yang dipersiapkan dokter, seperti pemberian obat, perawatan luka, dan pemantauan vital sign pada penghuni dengan penyakit kronis. Yang terakhir, fungsi interdependen, yaitu bekerja sama dengan psikolog, fisioterapis, pekerja sosial, dan kader masyarakat untuk melakukan program rehabilitas, pelatihan kemandirian, serta kegiatan promosi kesehatan komunitas. Ada aspek dan juga legal etik. Yang pertama, autonomi, yaitu menghargai hak klien, menghargai hak penghuni dalam mengambil keputusan tentang perawatan dirinya, termasuk dalam memilih kegiatan atau terapi yang diikuti. Yang kedua, beneficent, berbuat baik, seperti intervensi perawat ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan fisiologi penyandang disabilitas. Yang ketiga, non-maleficent, tidak merugikan, menghindari tindakan yang dapat menyebabkan cedera, diskriminasi, dan juga memperburuk kondisi psikologis penghuni. Keempat, justice atau keadilan, memberikan pelayanan kesehatan yang adil tanpa membedakan jenis disabilitas, usia, jenis kelamin, ataupun latar belakang sosial ekonomi. Kelima, fidelity atau kesetiaan. Perawat berkomitmen melakukan peran dan tanggung jawab, juga konsistensi menjaga kepercayaan penghuni dan lembaga. Keenam, veracity, yaitu kejujuran, menyampaikan informasi dengan jujur, terutama dalam memberikan edukasi kesehatan dan juga hasil pemeriksaan. Ketujuh, confidentiality, kerahasiaan, menjaga kerahasiaan seluruh data penghuni, termasuk riwayat medis dan juga kondisi psikologis mereka. Delapan, empati dan juga respect, menunjukkan empati, kesabaran, dan penghormatan terhadap keterbatasan fisik dan mental penghuni. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.